Inilah papa kita di surga dalam menilai dosa dalam kehidupan kita. Contoh kecil. Dari kakek, nenek, opa, oma, emak, engkong, sampai papa, mama, sampai kita, sampai cucu. Wah, itu orang baik semuanya. Misalnya. Tapi dulu waktu kita masih kecil, ini contoh. Jadi saya tidak menghakimi saudara. Waktu kita masih kecil dulu, atau masih SD, mungkin ada yang pernah lupa pinjem pensil temannya, nggak balik sampai hari ini. Mungkin, saya berkata mungkin. Kalau itu tidak bertobat, tetap akan buat kita untuk tiket ke neraka. Saya berkata, masa Tuhan sekejam itu, lupa kok. Nah, lupa itu adiknya mencuri. Itu hukum Tuhan kita. Jadi kalau kita nggak pernah mengaku, kita tetap berdosa di hadapan Tuhan. Contoh kecil, kita dulu tinggal di desa misalnya. Tetangga rumah papa kita itu punya pohon mangga. Nah, terus ada dahannya satu yang beloknya ke rumah papa kita. Waktu musim buah, buahnya jatuh, nggak ngambil. Nah, kalau dahannya ke rumah papa kita, jatuhnya masa ke sebelah. Jatuhnya kemana mangga itu? Ya ke halaman rumah papa, bukan? Kita ambil dan tidak ngomong kepada pemilik pohonnya, itu mencuri. Amin atau aman? Cepat jawab. Amin. Amin atau aman? Saudara, maka itu papa kita itu beda dengan tuan agama apa saja. Karena dia nggak pernah bawa timbangan kemana-mana. Kalau Tuhan yang lain selalu bawa timbangan, dia tidak. Itu sebabnya jangan marah kalau saya berkata kita ini mantan bajingan semua. Karena kejahatan kita pernah buat. Lihat KUHS, kalau saya berkata, apa itu KUHS? Apa bisa jawab? Kitab Undang-Undang Hukum Surga. Saya KUHP nggak ada yang hafal satupun. Yang hafal cuma jaksa, hakim, polisi. Pasal pencurian, pasal perzinahan, pasal pembunuhan, KUHP itu ada. Tapi KUHS saya hafal. Di dalam KUHS tentang pembunuhan itu luar biasa. KUHP pembunuhan itu ada pasal-pasalnya, kelas-kelasnya, berat ringannya. Pembunuhan berencana seorang atau sekelompok itu beda hukumannya. Pembunuhan tidak sengaja beda lagi hukumannya. Artinya menghilangkan nyawa orang. Tapi KUHS, coba baca sekarang. Ya ini tetap berita dari Efesus 1, kita belum selesai. Supaya kita tahu apa arti kata menurut rencana kerelaannya. 1 Yohanes 3 ayat 15. Itu KUHS-nya, saudara. Tentang pembunuhan. Ngeri sekali. Maka itu bagi yang belum kenal Bapa di surga atau mengenal dia dengan konsep agamawi, hari ini kita harus merubah. Di dalam ayat itu, hukum surga berkata, membunuh itu tidak harus menghilangkan nyawa orang. Membenci saudaranya pun, maka dia adalah apa? Seorang pembunuh manusia. Maka itu ditegaskan pembunuh manusia. Kenapa nggak cuma pembunuh saja? Bisa bunuh nyamuk nanti. Manusia. Siapa pembunuh manusia? Adalah seorang yang membenci saudaranya. Ayo jujur. Sebaik-baiknya kakek nenek kita, sebaik-baiknya papa mama kita. Maaf, saya tidak menghakimi. Saya cuma berkata, jujur. Menurut saudara, ada tidak manusia di dunia selama hidup nggak pernah benci orang? Ayo jawab, ada tidak? Setuli-tulinya orang pun bisa tersinggung. Bayangkan, yang tuli aja bisa tersinggung, apalagi yang dengar. Ngerti? Nah, mungkin saudara membantah lagi. Padahal jangan asal nuduh. Saya tuh nggak pernah benci. Oke, saya kejar lagi. Kalau ada orang berkata nggak pernah benci manusia, wah itu orang hebat. Tapi dengar, siapa yang malas ketemu seseorang karena orang itu nyebelin? Dengar baik-baik, saya ngomong lagi. Siapa yang pernah malas ketemu orang itu karena dia nyebelin betul?
Nah ya sudah, puji Tuhan yang jujur. Nah, malas ketemu orang itu adiknya benci. Catat itu baik-baik. Jadi kalau kita lihat hukum itu, nggak ada yang lolos di antara kita, nggak ada yang lolos. Kita ini pembunuh manusia. Begitu pula berzina. KUHS mengatakan di Matius 5, nanti ayatnya cari sendiri. KUHP berzina itu jelas. Tidur dengan seseorang, melecehkan seseorang. Tapi hukum surga lebih hebat. Kita melihat orang lain, lalu menginginkannya. Kalau bahasa modern, terangsang. Orang Jakarta bilang ini gila betul hukum ini. Ayo kalau kita pakai hukum itu, melihat orang lain lalu menginginkannya, terangsang. Maaf, sesuatu ataupun masih bisa karena masih punya mata, bukan? Nah, dengan KUHS itu, ada nggak yang lolos dari perzinahan? Nggak ada yang lolos. Ngeri sekali, saudara. Maka itu mulai hari ini sadari, seharusnya ngapain Tuhan ngurusin kita orang-orang bejat seperti ini? Maka itu kata kerelaannya ini luar biasa. Dia rela. Nah kalau dia menyatakan menurut kerelaannya, saya baca lagi 9-nya, sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Ini sudah beberapa kali kata di dalam Kristus, saya lupa. Nah, bagus masih ingat di situ. Jadi kesimpulannya, sebetulnya Tuhan itu bisa nggak rela atau tidak menyelamatkan kita? Bisa. Tapi dia rela. Nah inilah hukum kasih yang luar biasa. Semua Tuhan di agama apa saja di dunia ini, pengampunan itu tergantung seberapa banyak orang itu melakukan penyiksaan diri. Itu agama yang lain. Dan ditimbang lagi nanti, sudah sama nggak beratnya yang dia lakukan kejahatannya dengan penyiksaan dirinya itu. Terus pakai timbangan, saudara. Tapi Papa kita tidak mengaku dosa, bertobat. Dia langsung mengampuninya. Kasihnya itu luar biasa. Sebelum kita lihat yang lebih jauh, sekarang saya tunjukkan 1 Korintus 2 ayat 2. Tetap beri tanda Efesus 1. Nah ini kita harus belajar supaya kita hidup benar di hadapan Dia. Oke? 1 Korintus 2 ayat 2. Silakan dilihat ayat itu. Sebuah keputusan yang sangat indah dalam hidup ini. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia disalibkan. Saudara, firman ini dahsyat sekali. Masalah yang sering terjadi dalam hidup kita. Dengarkan, kalau saya pakai kalimat-kalimat yang agak sopan, mulut usil. Tahu kata mulut usil? Bahasa kerennya gosip. Ya bahasa nggak enaknya mulut bocor. Dah gitu saja sudah. Oke, perhatikan ini. Saudara, yang terjadi di banyak antara kita, bahkan dalam hidup hamba-hamba Tuhan, dalam hidup gereja Tuhan, ayat ini yang dilanggar. Mari kita jujur. Berapa banyak kita suka ngurusin orang lain? Betul? Bahkan kalau sempat tahu sedikit, ingin tahunya lebih banyak. Tapi Tuhan mengatakan, putuskan, gak usah ingin tahu apa-apa tentang orang lain. Biar urusan dia dengan Tuhan. Yang diketahui cuma satu, Yesus mati gak untuk orang itu. Kalau sampai kita tahu, orang itu belum tahu kalau Yesus belum pernah mati, sudah pernah mati untuk dia belum tahu, maka tugas kita untuk memberitahu. Nah itu urusan kita. Yang lain bagaimana itu? Berarti suka ngurusin orang lain kalau kita. Berhenti, saudara. Pusatnya ini dia pusat. Maka itu suami istri. Maaf,
Kalau kita suami istri, pusatnya itu tentang orang lain atau pada orang lain.